Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan materi teks eksplanasi, materi kelas 11 semester ganjil yaitu struktur teks eksplanasi. Masih bersama saya Pak Lutfi yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik. Namun sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Ya, baik, kita masuk di pembahasan kita yaitu struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga yaitu interpretasi. Ada 3 ya. Baik, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, mungkin ada yang sudah memahami apa itu pernyataan umum di teks-teks sebelumnya, termasuk di kelas 10 maupun di kelas-kelas sebelumnya. Apa itu pernyataan umum? Nah, sekarang kita coba ingat kembali. Nah, pernyataan umum adalah bagian pertama teks yang memuat gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Ya. Di materi kelas 10 yaitu teks laporan hasil observasi, ada yang namanya struktur definisi umum. Nah, itu sama halnya dengan pernyataan umum, yaitu bagian pertama teks atau bagian awal teks yang memuat gambaran awal. Ya, bisa tentang penjelasan secara umum tentang hal yang disampaikan atau tentang gambaran awal hal-hal yang akan disampaikan. Nah, khususnya di eksplanasi ini nanti berarti hal-hal gambaran awal yang akan disampaikan yaitu tentang fenomena. Nah, berarti nanti gambaran awal tentang fenomena yang akan dibahas. Oke, baik, untuk lebih lanjut mari kita simak contoh berikut lebih mudah dalam memahami pernyataan umum. Nah, ini contohnya. Nah, saya mengambil fenomena banjir ya. Masih ingat ya, gambaran awal. Jadi, intinya di pernyataan umum yaitu gambaran awal dari fenomena yang akan dibahas. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya di situ ada gambaran awal dari fenomena banjir yang bunyinya banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada. Nah, inilah gambaran awal dari fenomena banjir. Ya, seperti yang diketahui di situ ada kata kunci adalah yang merupakan bagian dari pernyataan umum. Ya, sampai sini jelas ya? Ya, jadi pernyataan umum ini gambaran awal dari fenomena yang akan dibahas. Bisa tentang penjelasan secara umum dari banjir, kemudian kejadiannya biasanya seperti apa, dan bisa mengakibatkan seperti apa. Ini masih gambaran umumnya. Oke, jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Nah, sebelumnya sudah ada pernyataan umum. Tentu di bagian ini atau fenomena yang akan dibahas itu perlu ada penjelas. Makanya menempati di urutan yang kedua yaitu deretan penjelas. Apa itu deretan penjelas? Deretan penjelas adalah bagian kedua teks ya yang memuat inti penjelasan tentang hal yang disampaikan. Ya. Saya ulangi, bagian kedua teks yang memuat inti penjelasan tentang hal yang disampaikan. Nah, jadi intinya nanti akan disampaikan di deretan penjelas. Nah, isinya ternyata yaitu informasi berupa faktual atau fakta-fakta yang terjadi. Masih ingat ya apa itu fenomena? Ya, jadi fenomena yaitu kejadian yang bisa dilihat oleh panca indera dan bisa dijelaskan atau dinilai oleh ilmiah. Nah, makanya di sini ditempatkan urutan yang kedua yaitu deretan penjelas sebagai informasi yang faktual. Oke, lebih jelasnya mari kita simak contoh berikut. Nah, ini contohnya.
Di bagian deretan penjelas masih tentang fenomena banjir. Masih ingat ya, informasi faktual. Intinya di deretan penjelas yaitu informasi faktual. Nah, berarti yang disajikan ini nanti yaitu informasi faktual dari fenomena banjir. Nah, coba kita baca di kalimat pertama. Kita ketahui bersama mengenai banjir bahwa terdapat beberapa penyebab. Penyebab terjadinya banjir yang pertama karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Nah, ini kan informasi faktual yang ilmiah ya, yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Kemudian, sampah yang berada di sungai karena dibuang sembarangan oleh manusia juga bisa mengakibatkan banjir karena aliran air sungai menjadi terhalang dan mampet. Nah, ini penyebab yang kedua yaitu karena sampah yang dibuang di sungai dibuang sembarangan oleh manusia sehingga aliran airnya terhalang dan mampet. Kemudian fakta selanjutnya yaitu hutan yang gundul akibat penebangan liar juga berpengaruh terhadap timbulnya banjir. Nah, berarti karena hutan yang gundul karena ada penebangan liar oleh manusia, akhirnya menyebabkan akar pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air tidak ada sehingga air tidak terserap dan akan menggenang di daratan. Nah, inilah beberapa penjelas yang berupa informasi faktual dari fenomena banjir. Ya, intinya di bagian ini yaitu informasi yang disajikan yaitu berupa faktual, ya ilmiah karena bahasa fenomena yaitu ilmiah. Oke, jelas ya. Baik. Kemudian, nah ini ada deretan penjelas yang selanjutnya dari fenomena banjir, yaitu kita lihat kota besar seperti Jakarta. Nah, ini sudah masuk di bagian langsung ke daerah ya, fokus ke daerah tertentu sebagai penjelas yang faktual. Kita lihat kota besar seperti Jakarta. Banyak pemukiman warga yang terdapat di pinggir sungai. Rumah yang berada di bantaran sungai menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Karena tanah bisa saja longsor dan menutupi sisi sungai. Kemudian, faktor lain penyebab terjadinya banjir karena bendungan yang jebol karena lingkungan yang kurang terawat. Dan bendungan yang jebol bisa juga karena faktor hujan sehingga debit air meningkat. Nah, ini penjelas yang selanjutnya dan langsung mengarah ke daerah tertentu sebagai informasi yang sesungguhnya bahwasanya di Jakarta kondisinya seperti itu. Oke, baik jelas ya. Oke. Kemudian, nah ini sudah masuk di bagian yang ketiga atau yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi adalah bagian akhir teks yang memuat pandangan atau simpulan. Ya, pandangan atau simpulan yang dikemukakan penulis terhadap hal yang disampaikan sebelumnya. Jadi setelah ada pernyataan umum atau gambaran awal dari teks yang akan disampaikan, kemudian masuk di bagian deretan penjelas sebagai pelengkap dari pernyataan umum yang sifatnya adalah faktual atau informasi fakta. Kemudian di bagian akhir ada pandangan atau simpulan yang dikemukakan penulis terhadap hal yang disampaikan sebelumnya. Oke, mari kita lihat contohnya sebagai penjelas untuk memahami interpretasi. Fenomena banjir, ingat ya, pandangan atau simpulan di bagian interpretasi. Nah, mari kita simak bersama-sama. Dampak yang diakibatkan oleh banjir dibagi menjadi 3. Dampak primer, sekunder, dan tersier. Dampak primer ini meliputi kerusakan fisik seperti mobil, bangunan, jembatan, jalan raya. Dampak sekunder meliputi persediaan air, penyakit, pertanian, dan kesediaan pangan, transportasi, pepohonan. Kemudian yang tersier yaitu ekonomi menjadi sulit karena penurunan jumlah wisatawan, kelangkaan makanan, dan biaya pembangunan kembali. Nah, sehingga, ini bisa menjadi simpulan ya. Nah, sehingga kami mengajak agar kita lebih tertib lagi membuat sampah, tertib lagi membuang ya, mohon maaf ya, salah. Tertib lagi membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah di area sungai yang justru bisa mengakibatkan banjir yang efeknya kembali ke diri kita masing-masing. Nah, disinilah
pandangan atau simpulan yang diberikan di teks eksplanasi. Oke, jelas ya bagaimana, sudah paham? Ya, coba kita ingat kembali. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga yaitu interpretasi. Baik, itulah penjelasan dari struktur teks eksplanasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.